Oke, nah banyak yang bilang atau punya pemahaman kalau husky itu jenis anjing yang sulit dilatih dan sulit untuk fokus dalam menghadapi perintah-perintah, dalam dilatih, dalam diperintah-perintah oleh kita. Itu salah satu jenis anjing yang sulit, yang bisa dibilang keras kepala. Asumsi seperti itu. Nah, asumsi itu sebetulnya itu pada dasarnya itu tiap anjing memiliki karakter berbeda. Cara melatih husky, cara melatih poodle atau malinois dan lain-lain itu berbeda. Nah, itu bisa kita tentukan dari awal kita merawat mereka. Kita mau menjadikan mereka seperti apa. Itu gimana kita memiliki pola pikir bagaimana kita ingin membentuk seekor dogi, atau kita saat merawat dogi atau kita ingin menjadikan dogi jadi bagian keluarga kita, itu kita mau dia bersikap seperti apa. Fondasi itu dulu yang kita harus bentuknya sebagai dog owner, karena mereka itu layaknya anak kita, dan kita sebagai orang tua harus paham dulu nih, kita harus memberikan tujuan hidup pada anak-anak kita di sini, yaitu anabul kita, dogi kita. Nah, mereka harus bersikap seperti apa? Karena bukan tentang hubungan antara kita dengan anabul kita, tetapi kita, anabul kita, dan lingkungan, di mana mereka harus diterima nggak hanya oleh kita, tapi oleh keluarga kita dan lingkungan kita. Itu yang paling penting. Kawan lihat kegiatan ini, maka kawan-kawan bisa merubah mind blowing kalian tentang seekor husky, di mana husky ini ternyata pada dasarnya tetap fokus meskipun ada beberapa kegiatan yang dia mendistraction dengan longlongan. Itu tanda konsepnya itu sebetulnya bukan dia membantah, melainkan itu tanda dia menerima perintah kita, dan itulah husky, di mana dia salah satu berkategori wolf dog. Wolf dog menerima sebuah asupan, maka dia akan mereaksikan au 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 gitu. Nah, itu tidak akan terjadi pada jenis anjing lain. Nah, itu pun terjadi juga oleh Samoyed. Nah, kalau Malamut lebih kayak diam aja. Cuman kalau Samoyed dia lebih kebak saat kita perintah. Kita melatihnya, cara mengkoordinasikan mereka, cara meluring mereka itu berbeda dengan dog yang lain. Bahkan cara leadership dalam ngebentuk leadershipnya dia, leadernya, ngebentuk leading saat kita berkegiatan dengan mereka itu pun berbeda. Itu yang harus dipahami. Jadi mulai sekarang jangan lagi kita menerka-nerka ini tipenya seperti apa, melainkan kita mulai menjadi leading yang baik sehingga mereka menjadi seperti apa yang kita inginkan. Jangan sampai mereka terfitnah oleh hal-hal yang tidak sesuai. Nah, sebagai leader yang baik atau owner yang baik, dog owner yang baik, itu adalah sebuah tanggung jawab kita, di mana kita harus menunjukkan tentang sebuah aturan, sebuah ibaratnya pembentukan nama baik mereka. Apalagi kita sebagai dog lover, kalau bukan kita yang memberi komunikasi ke mereka atau edukasi juga ke orang-orang tentang mereka, ke orang-orang maksudnya di luaran sana tentang mereka, maka siapa lagi? Siapa yang bisa bantu mereka? Nah, oleh karena itu di sini kita mau nanya nih, saya mau nanya pribadi nih, nah, Toha perwakilan dari JDS, untuk gimana, setuju nggak kalau misalnya oke nih, saya akan coba mengkoordinasikan untuk menyediakan online kelas untuk teman-teman belajar bersama. Jadi kawan-kawan yang ada dimanapun bisa belajar bersama per kategori, tapi ya per kategori jenis dognya, poodle kah, ini itu kah. Nah, jadi saya mau kawan-kawan paham dulu nih anabul masing-masing dulu, ras masing-masing dulu, berikutnya baru oh iya, terus kalau yang campuran gimana, apakah boleh ikut apa enggak nih. Tenang, saya tidak pernah mendiskriminasikan dogi. Jadi jenis apapun kalian bisa ikut masuk belajar bersama. Nah, ketentuan sepatah coba nanti akan saya pikirkan, kita akan melakukan online-nya seperti apa, entah misalnya live susah ya, di TikTok tuh juga susah, nanti ada pelanggaran. Nanti coba kita pikirin secara jobs apa gimana, mungkin kawan-kawan punya ide bisa silakan di komen. Terima kasih sebelumnya atas perhatian kawan-kawan. Ini kita lakukan demi perkembangan anabul di Indonesia, juga pemahaman edukasi tentang dog di Indonesia, karena kebetulan saya pecinta satwa.